Hai, videonya akan dimulai dalam 5 detik lagi. So, subscribe sekarang di bawah. Bagi yang belum, go, go, go. Thank you so much. Thank you. 3, 2, 1, action. Nama saya Titin Martina Nurianti Sibarmata. Saya dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 20 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana hubungan antara globalisasi dengan demokrasi. Baik, di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan awal dari hubungan globalisasi dengan demokrasi seperti yang telah saya baca dan pahami bahwa pada awal tahun 1990-an dunia menyaksikan keruntuhan Uni Soviet yang menjadi ancaman utama sistem demokrasi liberal. Keruntuhan itu juga menandai berakhirnya sistem politik satu partai yang dikembangkan sejak Vladimir Lenin berkuasa dan pernah mengalami masa kejayaan. Sementara itu, negara-negara dunia ketiga, baik karena tekanan International Monetary Fund atau World Bank, opini dunia, maupun tekanan-tekanan internal menjadi semakin berorientasi ke arah sistem demokrasi dan pasar bebas. Globalisasi yang mulai banyak dibicarakan sejak era 1980-an telah menimbulkan dampak besar terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia juga. Dalam konteks politik negara, globalisasi telah mentransformasi kekuasaan politik negara modern dan warga negara. Beberapa pengamat mengatakan bahwa globalisasi pasar bebas akan mendorong demokratisasi politik, sedangkan kelompok lainnya mengatakan globalisasi telah menciptakan krisis demokrasi atau bahkan kematian demokrasi. Dilatar belakangi perdebatan semacam ini tentunya menjadi hal menarik untuk didiskusikan. Bagaimana hubungan globalisasi dan demokrasi di era sekarang? Pertanyaan yang layak didiskusikan adalah apakah globalisasi membawa serta demokrasi ataukah sebaliknya? Apakah globalisasi menghambat demokrasi dalam arti yang luas? Jika globalisasi membawa serta demokrasi, maka bagaimana proses tersebut berlangsung? Demikian juga sebaliknya. Jika globalisasi menghambat demokrasi, maka pertanyaan selanjutnya adalah melalui mekanisme seperti apakah hingga demokrasi di era global sekarang boleh dikatakan berada di dalam situasi krisis? Jawaban terhadap pertanyaan ini mengandung interpretasi yang beragam dan masing-masing kelompok mempunyai argumen sendiri yang sepintas masuk akal dan mengandung kebenaran. Isu-isu telah menjadi salah satu topik pembicaraan yang menghiasi diskursus mustakir dalam jagat raya negara-negara di dunia. Pada era modern sekarang ini, globalisasi merupakan konsep yang dapat berpengaruh dalam pergumulan berbangsa dan bernegara atau biasa juga disebut nation state. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat terkena dampak dari konsep tersebut, baik dari lingkungan, perilaku sosial, kejahatan, dinamika politik, dan lain-lain. Hubungan globalisasi dan demokrasi memunculkan perdebatan bertuju pada dua masalah yang bertolak belakang. Pendapat pertama mengatakan bahwa globalisasi mengancam demokrasi. Sebaliknya, pendapat kedua mengatakan bahwa globalisasi mengembangkan demokrasi. Untuk mengukur hal itu tergantung pada seberapa besar pengaruh yang diberikan globalisasi kepada demokrasi. Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas di antara individu-individu dan masyarakat tatanan hidup bernegara di Asia. Sejak era tahun 1980-an, konsep globalisasi mulai banyak dibicarakan yang menimbulkan dampak besar terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam konteks politik di negara-negara yang sedang berkembang termasuk di Asia, globalisasi telah mengubah suatu kekuasaan politik negara modern dan warga negara. Beberapa ilmuwan seperti Giddens pada tahun 1999, Held pada tahun 1995, Fukuyama tahun 2016, Bauman tahun 1998, dan Beck tahun 2000 menyatakan bahwa globalisasi pasar bebas akan mendorong demokratisasi politik. Sistem demokrasi dalam sejarahnya mencatat kemenangan historis atas sistem lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Globalisasi dan kesetaraan negara merupakan faktor yang memberi warna dalam mendorong demokratisasi. Seperti yang kita ketahui, tujuan utama dari demokrasi adalah dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemandirian suatu bangsa. Di saat yang sama pula, globalisasi hadir dengan agenda utama liberalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi dengan pasar bebas akan memberikan ruang kegiatan ekonomi yang lebih luas dan kompetitif. Silsilah kedua sistem ini lebih memberikan suatu harapan akan tumbuhnya perekonomian baru suatu negara menjadi lebih baik, serta meningkatkan hak-hak individu, olehnya itu demokrasi
akan berkembang lebih baik jika menganut paham kebebasan dalam bernegara. Sehingga dengan pandangan ini, globalisasi memberikan harapan bahwa demokrasi akan dapat bersinergi positif dengan kapitalisme sebagai akses dari globalisasi dalam lingkup kesejahteraan negara. Globalisasi menurut Huntington 1997 diyakini sebagai pendorong globalisasi demokratisasi dunia. Sekarang ini khususnya di era multidimensi, meskipun di sisi lain terdapat pandangan bahwa dampak ekonomi, politik dari globalisasi justru mengancam masa depan demokrasi. Terjadinya dinamika dalam struktur ekonomi politik global. Negara-negara berkembang tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi ini berdampak pada negara-negara bahwa negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam ekonomi politik internasional. Perannya telah digantikan oleh aktor-aktor baru yang bernaung di bawah bendera lembaga-lembaga internasional dan perusahaan-perusahaan. Perubahan-perubahan besar yang terjadi dengan menguatnya globalisasi dan kapitalisme membawa pergeseran penting bagi gelombang demokratisasi di seluruh dunia. Tulisan ini ditulis oleh Lynch dan Stephen pada tahun 1996 yang menegaskan bahwa demokrasi adalah the only game in town, menjadikan demokrasi sebagai sebuah agenda baru bagi setiap negara berkembang. Hari ini dan di masa depan, pertanyaan-pertanyaan tentang demokrasi menentang dari pertanyaan yang sifatnya politisi, praktis, pembangunan hingga filosofis. Menyikapi perkembangan nasional dan internasional yang semakin dinamis, negara-negara yang sedang berkembang sebagai negara yang berdaulat tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Pengaruh utama globalisasi adalah meningkatnya arus informasi, uang, dan barang melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Perubahan dan pembaruan tentang yang dihadapi bangsa dan negara semakin berat karena perkembangan dunia yang semakin mengglobal telah menempatkan negara-negara di dunia menjadi semakin dekat dan nyaris tanpa batas. Kenyataan demikian bagi negara-negara Asia tidak terkecuali bukan saja merupakan tantangan tapi juga ancaman dan peluang yang besar. Tidak bisa menghindar atau bahkan berkelit sedikit pun. Artinya senang atau tidak senang, mau tidak mau harus berhadapan dengan masyarakat global. Struktur ekonomi politik global sekarang ini telah mengalami banyak perubahan, di mana dalam konteks ini yang menjadi aktor dalam ekonomi politik internasional tidak lagi negara bangsa, melainkan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara kawasan. Saat ini diperlukan suatu definisi baru mengenai demokrasi. Hal ini dikarenakan konsep demokrasi seperti adanya lembaga-lembaga perwakilan, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi warga negara pada dasarnya ditujukan dalam kerangka negara teritorial yang berdaulat, sehingga ketika struktur ekonomi politik internasional mengalami perubahan menurut garis pemikiran kaum globalisasi, menilai bahwa demokrasi konvensional tidak lagi memadai. Dengan adanya kebebasan mendorong lembaga-lembaga internasional yang sangat berpengaruh seperti WTO, IMF, atau bahkan Bank Dunia di luar negara untuk mempengaruhi negara-negara di belahan dunia. Bahkan dalam kasus tertentu, lembaga-lembaga ini mempunyai kekuatan pemaksa yang sangat kuat, terutama bagi negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Globalisasi merupakan era di mana proses transformasi informasi antara negara di dunia yang dimana bertujuan dalam mewujudkan menyatukan negara-negara di dunia dalam ruang lingkup tanpa batas. Globalisasi dimaknai sebagai suatu proses di mana antara individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan antara negara juga saling berkelompok dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Era globalisasi juga menandai tak terbatasnya suatu negara atau lembaga internasional untuk melakukan semacam ekspansi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan perdagangan terhadap suatu negara. Keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia merupakan bagian dari inti globalisasi. Dan yang paling penting yang harus kita ketahui, bahwa globalisasi di Indonesia berjalan dengan baik. Sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dinilai berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari hasil survei nasional
kinerja 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin dan COVID-19 di Indonesia yang dilakukan lembaga survei Indonesia Barometer pada 10-17 Oktober 2020. Survei yang dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95% tersebut menunjukkan bahwa 56,4% publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini. Sedangkan yang merasa tidak puas sebesar 37,3% dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 6,3%. Ada 5 alasan publik puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Pertama, kebebasan memilih pemimpin, melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat, sesuai dengan hati nurani. Sistem demokrasi terlaksana dengan aman, serta adanya perubahan yang lebih baik. Sedangkan alasan ketidakpuasan publik atas demokrasi yang berjalan saat ini adalah kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu. Demokrasi berjalan belum sepenuhnya, pelaksanaan demokrasi kurang sehat, keadaan ekonomi yang belum berubah, dan banyak korupsi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan globalisasi dengan demokrasi. Ini kurang lebihnya penjelasan yang saya sampaikan. Terlebih dahulu saya mohon maaf dan sekian. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjut pada materi yang kedua. Halo, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu dengan politik dinasti. Baiklah, saya akan lanjutkan. Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga, atau dinasti politik lebih identik dengan kerajaan. Bahkan kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Dan seperti yang saya telah baca, menurut dosen ilmu politik Visipol UGM, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatriarkalistik benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrilineal yang mengutamakan regenerasi publik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit sistem dalam menimbangkan prestasi. Menurutnya kini disebut neopatrilineal karena pada unsur patrilineal lama dengan strategi baru. Dulu pewaris ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedur. Ujung politiknya adalah menjadi suatu politik uang dan politik oligarki. Tidak sedikit yang melembagakan pranata politik dinasti atau politik kekerabatan. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang pengujian Pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang pemilihan kepala daerah membatalkan ketentuan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan kepala daerah incumbent. Alasannya, pasal seperti ini melanggar hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif. Tentu saja, keputusan MK di atas dianggap angin segar bagi pelembagaan politik dinasti. Dengan begitu, siapapun sanak famili yang masih ada hubungannya dengan kepala daerah incumbent boleh saja menjadi kepala daerah sepanjang dipilih oleh publik. Tentu politik dinasti menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro, politik dinasti sah saja karena merujuk ke pengalaman India misalnya. Meski dinasti politik terus muncul, namun demokrasinya tetap stabil dan utuh. Namun bagi yang kontra, seperti diulas Niyamatul Huda atau perkembangan hukum tata negara, praktik politik dinasti merupakan praktik yang menyebabkan maraknya gejala personalisasi politik dan lemahnya kapasitas negara dan institusi politik. Proses pengambilan keputusan individual dari aktor-aktor dinasti yang berkuasa. Pelembagaan partai politik juga tersumbat karena asas meritokrasi ditunjukkan hubungan antara daerah dan hubungan keluarga. Yang pasti tidak sedikit kasus-kasus politik dinasti menyebabkan korupsi. Banyak kasus korupsi yang terbukti melibatkan kekerabatan, seperti yang terjadi di Banten, Kutai, Kertanegara, Cimahi, dan Klaten. Mekanisme demokrasi berupa checks and balance menjadi lumpuh saat dihadapkan
politik dinasti. Tentu tidak semua negara mengalami kasus sama, namun untuk Indonesia, pengalaman politik dinasti tidak sedikit yang mengancam peranata demokrasi yang berdarah-darah diperjuangkan rejim informasi. Pada akhirnya dibutuhkan pemikiran yang komprehensif dan regulasi yang kuat untuk setidaknya membatasi agar politik uang, oligarki, dan dinasti tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi. Bahkan, tidak saja diperlukan regulasi, namun edukasi publik yang kuat untuk membangun budaya literasi politik yang krisis. Hal ini tidak mungkin mudah untuk ditangani, yang mulai mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun demikian, dalam perspektif penulis ke depan, politik uang, oligarki, dan dinasti harus diperjuangkan untuk dieliminasi agar sumber daya publik, akses ruang publik, dan anggaran publik tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir elit atau kerabat. Selain itu, memang dibutuhkan pula pembenahan sistem pemilu dan kepartaian agar terbiaya murah dan memastikan kader partai bermutu diprioritaskan mengisi jabatan publik, bukan sekelompok pragmatis berbekal uang sewa perahu menjadi penumpang gelap demokrasi. Dan sedikit saya juga akan menjelaskan tentang politik oligarki. Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Melansir Tokyo, oligarki berasal dari kata Yunani oligarkas yang berarti sedikit yang memerintah. Semua untuk pemerintah seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oligarki. Adanya konstitusi atau piagam formatif serupa tidak menghalangi kemungkinan oligarki memegang kendali yang sebenarnya atas pemerintahan. Di bawah hukum besi oligarki, semua sistem politik akhirnya berkembang menjadi oligarki. Dan dalam demokrasi juga, oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi pejabat terpilih. Dalam monarki, oligarki menggunakan kekuatan militer atau kekayaan mereka untuk mempengaruhi raja dan ratu. Bahkan secara umum, para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuasaan mereka dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Istilah oligarki dan plutokrasi sering membingungkan. Para pemimpin plutokrasi selalu kaya, sedangkan para pemimpin oligarki tidak perlu kaya untuk mendapatkan kendali. Jadi plutokrasi selalu oligarki, tetapi oligarki tidak selalu plutokrasi. Jadi oligarki adalah struktur kekuasaan yang terkendalikan oleh sejumlah kecil orang yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, dan kekuatan militer. Politik oligarki sebenarnya dari berbagai literatur tumbuh subur di masa Orde Baru ketika konsensi kebijakan diperdagangkan oleh segelintir elit. Riset V.D.R. Aziz menunjukkan bahwa bagaimana sebelum tahun 1980, di mana saat itu keluarga Soeharto belum menjadi bagian dari pemain ekonomi, oligarki merupakan kroni Soeharto seperti Lim Soilong, Bob Hasan, dan lainnya terbiasa mendapatkan monopoli dan akses istimewa untuk mendapatkan lisensi, pasokan, dan kredit. Tentu semakin memperbesar saat keluarga Soeharto turut dalam oligarki. Dimaksud oleh V.D.R. Aziz dinamika kekuasaan. Namun setelah reformasi, masih menurut V.D.R. Aziz, oligarki menyebar. Terjadi desentralisasi kekuasaan presiden pada lembaga-lembaga seperti partai politik dan parlemen, termasuk pula desentralisasi kekuasaan pusat daerah. Kontrol otoritarian di masa Orde Baru atau yang sering kita sebut dengan Orba digantikan penggunaan politik uang. Bahkan di awal reformasi, aroma politik kekerasan dan intimidasi dirasakan oleh V.D.R. Aziz. Memang politik oligarki sukar dijangkau hukum. Ia bekerja di ruang-ruang dialog tertutup antara elit. Mungkin dalam menegosiasikan jabatan-jabatan publik tidak sedikit melibatkan organisasi yang berbagai akses politik. Dalam koridor politik oligarki, maka urusan negara seperti urusan tergelintir orang-orang itu saja mewarnai media dan kekuasaan. Dipastikan menggerogoti kapasitas demokrasi, sebab demokrasi memuja kompetisi fairness. Nilai-nilai keberadaan publik saat seperti itu lenyap dalam politik oligarki.
Dan yang terakhir, secara umum para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatan mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Politik dinasti juga sebenarnya tidak dapat kita katakan buruk. Akan tetapi, dinasti politik yang sering terjadi adalah keterlibatan orang di dalam posisi tertentu yang benar-benar tidak memahami dengan kekuasaan tersebut, hanya sekedar mengisi posisi penting individu atau kelompok. Baiklah, sekiranya itulah akhir dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.